ada yang tanya kenapa pilih Pak Ganjar, berarti kamu kurang jauh. Gitu. Kalau kenapa kita harus memilih Pak Ganjar, kenapa kita harus memilih Pak Mahfud, itu harusnya kalau orang pintar udah tahu jawabannya gitu. Ya semuanya pintar, cuman akan lebih enak lagi kalau misalkan kamu tidak bertanya kepada orang lain, tapi kamu mencari tahu. Gitu. Ini kalau kita bicara standarnya, selain memang beliaunya ini adalah orangnya ramah, pokoknya beda pilihan nggak apa-apa. Yang penting kita tetap bersaudara. Jangan sampai beda pilihan akhirnya kita berantem. Jadi mau kamu pilih Pak Prabowo, mau kamu pilih Pak Ganjar, mau pilih Pak Anies nih, tetangga aku di belakang sini, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kalian diadu domba, ya kan? Pilihan kita berbeda, tapi kita tetap bersaudara gitu. Jangan apa ya? Jangan mudah diprovokasi, jangan mudah diprovokatorin orang. Orang tuh kan seneng banget kalau ini, padahal nggak kayak gitu, semuanya saudara, ya kan? Semuanya buat negara Republik Indonesia. Jangan pada ribut, dah itu aja. Aku soalnya nggak tahu politik, yang aku tahu gimana caranya aku bisa goyang gergaji, guys. I'm happy dan aku seneng banget gitu. Pak Ganjar ganteng, Pak Mahfud orang betura pada bitin kula, acaca betura sak pada. Sayang, ayo ke seisi itu si Tetika katanya juga mau ikutan ini. Mama Enggi ya, coba telepon dulu. Yuk, jalan mau ini dulu. Sama Anti mau ambil mobilnya Anti. Ke Sensi aja. Ya udah ke Sensi aja. Nih. Allahu Akbar. Single kok makin ceria ya? Hah? Aku single. Kenapa kamu happy banget sih anti single? Yang terbaik lah ya kan? Iya benar. Ini sayang. Oh, udah tahu. Gitu ya, minta kali ya. Iya, mepo lagi. Stres lagi. Iya, orang stres itu harus larinya beda pilihan tetap Indonesia, betul. Emang udah dikontrak tetap ya? Aku nggak dikontrak, tapi kebetulan aku orangnya setia sama Pak Ganjar dari dulu. Sebelum aku dikontrak di TikTokku juga aku pilih beliau. Aku emang suka, gimana dong? Kalau suka kan nggak bisa dipaksakan ya. Hati itu tidak bisa dipaksakan gitu. Enggi, oke. Hati kan tidak bisa dipaksa. Bos sapi calonnya, amin. Ya udah kamu doain aku banyak sapinya ya, biar aku bisa jadi bos sapi. Gak mau pilih yang lain, aku sih pilih Pak Ganjar. Iya bagus. Hai Mbak Samantha, single and very happy. Gak apa-apa ya Mi, harus tetap semangat, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, kalau sudah waktunya aku pasti nikah, ya kan? Ya kan Teh Febi, ikut ayo. Ayo ketemuan di Sensi ya. Ketemuan di Sensi ya. Yuk. Guys, aku kayaknya harus matiin dulu ya. Aku soalnya mau jalan. Hubungannya sama Mbak Inul kenapa emangnya? Ada apa? Hubungan aku dari dulu baik sama Mbak Inul, sama siapa aja. Kenapa? Ada apa? Ada gosip apa lagi? Sayang, kamu mau pilih Pak Prabowo atau siapa nggak apa-apa. Di sini nggak ada yang mau berantem. Kalau aku pilih Pak Ganjar, udah. Yang penting kita tetap bersaudara, jangan jangan yang ini dan itu, capek berantem gitu. Kamu suka siapapun urusan kamu. Semoga dapet jodoh yang cowok yang baik. Kalau yang baik itu banyak, laki-laki itu baik banyak. Aku maunya yang soleh. Kalau bisa dapat Habib ya, dapat kiai. Dapat kiai tapi bisa dor gitu. Ini bawain dong.
Ambilin tasnya ibu yang kayak gini coklat. Ya. Emang kalau beda pilihan harus berantem ya Mbak DP. Ada-ada aja. Iya ya. Harusnya kan enggak ya. Tetap kita bersaudara ya. Safe. Halo Safe. Jangan yang kayak Kiai Kak. Ya kan kalau misalkan suaminya itu dia itu paham agama kan, jadi kayak aku ini sebagai wanita yang butuh dibimbing, butuh dibina, yang butuh diarahkan, itu kan pasti nurut. Kalau nggak kita lihat patokannya agama, gimana kita bisa nurut? Tapi kalau dia udah bilang tentang dalam Islam itu harus, halo, di mana? Waalaikumsalam. Iya ini coba sama Kamel dia aja ya sayang. Halo. Kalau kita dapat laki-laki yang tahu agama gitu kan, yang tadinya aku agak gimana, sayang, dalam Al-Quran itu begini. Aku kan jadi sadar, oh iya ya, aku jadi patuh lagi gitu. Yakin bisa nurut. Ya nurutlah kalau dia ngerti agama. Kalau dia nggak ngerti agama gimana aku bisa nurut? Contoh nih, sayang, dalam Al-Quran itu kayak gini, tapi dia tetap aja begitu. Gimana coba? Gimana aku bisa nurut? Kamunya aja main cewek, ya gue juga bisa dong, kan gitu otomatis. Tapi kalau misalkan aku tuh kerja loh, cari duit buat kamu tuh jangan kayak gini, kamu jangan seksi-seksi, aku gak suka. Karena aku gak pernah tebar pesona sama cewek lain, aku pasti gak akan tebar pesona. Tapi kalau misalkan kamu jangan seksi-seksi dong bajunya, tapi lakinya tebar pesona, ya gak bisa aku nurut lah. Enak banget aku suruh nurut sama orang yang tebar pesona sama cewek lain. Kamu bisa, aku bisa gitu kan. Kamu main sama orang lain, aku juga bisa main sama orang lain. Kayak gitu. Tapi kalau dapet laki-laki yang soleh, kan gak, kenapa aku harus kayak gitu? Suami aku udah bener, kenapa aku harus nggak patuh kan gitu? Wanita tuh harus dibimbing. Wanita itu harus dibimbing, dikasih contoh, bukan malah dicontohin yang nggak bener, yang makin murka akunya, makin kayak harimau, makin begini akunya. Majas ironi. Iya kan? Coba kalau udah contoh nih, istri nih, ini istri nih ya. Aku nggak suka kamu keluar, aku nggak suka kamu pakai baju seksi. Kamu kalau nyanyi harus pakai baju yang tertutup misalkan nih. Terus aku bilang, terus aku nggak nurut nih, padahal suamiku udah bener, suamiku udah agamanya udah baik, dia udah selama ini udah soleh. Aku nggak nurut omongan suami aku. Ini aku wanita nggak soleha, berarti aku tuh perempuan nggak bener. Tapi kalau misalkan suami aku udah menjalankan perintah Allah, udah bener, udah ngajarin aku bener, tapi akunya nggak bener, tapi akunya masih nggak nurut, ya berarti aku bukan cewek yang baik. Sama Gus Idam, siapa ya Gus Idam itu? Gus Idam itu siapa? Sepatunya ibu sepatu putih aja ya. Yang tadi ya Bu. Susah kalau soleh sebatas malaikat, cuma manusia hanya bisa berusaha belajar baik mengikuti perintahnya. Kan balik lagi tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi setidaknya kalau kita punya patokan agama yang baik, kita pasti akan jadi wanita yang sempurna atau suami yang sempurna. Dalam arti menjalankan perintah-perintahnya gitu. Ya umur 40, apalagi umur 40 ke atas, kalau mau ke 40, laki-laki kalau udah umur 40 ke atas itu udah nggak bener, udah kesininya udah pasti nggak bener. Nggak bisa diarep. Hai Fak Papua Barat. Hai Devri. Ini emang Dewi Persib. Iya sayang.
Pokoknya laki-laki tuh katanya umur 40 ke atas. Laki-laki tuh jadi baik itu ya kalau baik ya baik ya. Laki-laki kalau udah 40 ke atas itu udah nggak bener, itu jangan harap dia bisa jadi suami yang baik gitu. Susah. Teh Feby mau ikut aku nggak? Nggak. Aku mau ke Sensi. Yuk. Aku mau diajakin Bumil. Hai Andi Zulhan. Ayo kalau mau ikut. Jadi nyarinya suami yang usianya 40 ke atas ya, biar kelihatan gimana. Nggak tergantung umur. Umur bertua itu juga nggak jaminan lebih dewasa atau mengerti tahu. Waktu kembali pada. Ada loh umur 40 lebih tapi masih gila. Betul, tapi tergantung pada diri. Kalau memang fokus mau hidup bersama, saling lengkapi antara kekurangan, bahkan sholat aja harus bareng dan selalu terbuka satu sama lain. Iya. Kalau mau cari cowok itu kalau udah sholat, diajak sholat bareng aja nggak mau, itu udah susah deh kayaknya. Kalau aku ya, aduh ini sholat aja udah nggak mau, susah. Sholat aja susah, sholat maksudnya berjamaah aja nggak mau itu udah susah. Alhamdulillah min dalik. Perempuan, laki perempuan sebejat-bejatnya tuh minimal sholat gitu. Karena sholat itu setidaknya bisa membersihkan hati kita walaupun sedikit. Tapi kalau udah itu nggak, orang itu udah nggak mau sholat, susah. Berarti hanya pengen kenangan, bukan pikiran akhirat. Iya. Nah, yang aku cari sekarang ini suami yang akhirat. Dewi Persik cari suami yang akhirat ada nggak? TVB. Hah? Ayo. Ntar aku pipis dulu ya guys, nih sama anakku dulu nih. Mau